Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dava dengan NIM 2200160 dari kelas A. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan materi-materi yang sudah dibahas selama semester pertama ini. Mulai dari Pagilang sampai sekarang, yaitu Paredo. Oke, materi pertama itu adalah menjelaskan mengenai Google Dokumen. Ya, Google Dokumen. Waktu itu kita mendapatkan penjelasan mengenai Google Dokumen itu seperti apa, pengertiannya, dan cara mengaplikasikannya gimana. Nah, di sini saya akan coba kasih beberapa contoh Google Dokumennya. Nah, seperti ini. Nah, Google Dokumen ini juga memiliki beberapa keunggulan dan kekurangan juga. Yang pertama itu keunggulannya, kita bisa meminimalisir atau menghindari data kita hilang gitu, karena kan Google Dokumen ini kan berhubungan semua dengan akun-akun Google kita segala macam, jadi dijamin lebih aman dibandingkan dengan Microsoft Word atau pengolah kata lainnya gitu. Selanjutnya juga keunggulannya bisa digunakan di berbagai sistem operasi. Nah, tapi ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan koneksi internet. Dan gitu juga biasanya bisa dan hanya bisa diakses menggunakan secara online gitu, dan harus menghubungkan internet. Jadi beda dengan Microsoft Word yang tidak memerlukan internet pun masih bisa gitu dioperasikan. Sedangkan kalau Google Dokumen ini memerlukan akses internet dan harus online. Oke, untuk Microsoft Excel, nah saya menggunakan rumus sum, yaitu seperti ini. Yaitu menggunakan rumusnya adalah sama dengan sum kapital kurung buka E8. E itu adalah kolom yang ingin kita pilih untuk dijumlahkan yang mana. Nah, kebetulan saya di kolom E, dan mulainya itu dari nomor 8. Nah, dari itu titik petik E9 dilanjutkan, terus titik petik E10, dan seterusnya, dan kalau saya sampai E26. Nah, setelah itu tinggal di kurung tutup dan di enter, dan itu akan otomatis muncul penjumlahannya. Oke, selanjutnya materi kedua itu menjelaskan mengenai Microsoft PowerPoint. Nah, waktu itu Pagilang menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint, dan itu juga kita diberikan tugas untuk membuat PowerPoint bebas menggunakan aplikasi apa saja. Nah, kebetulan kemarin itu saya menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini kebetulan saya menggunakan aplikasi Canva. Nah, untuk ini adalah contoh Microsoft PowerPoint saya waktu SMA. Nah, akan saya tunjukkan. Enaknya di sini tuh kita dapat mengubah atau mengedit sendiri bagian-bagiannya, bisa menerapkan animasinya.
Mungkin di Canva juga ada animasi, cuma saya belum menggunakannya. Cuman saya lebih enak atau lebih suka di Microsoft Word ini, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ini. Seperti ini. Nah, kita juga dapat membalikannya kembali dengan mengklik ini dan selanjutnya seperti itu. Nah, dan diakhiri dengan seperti ini. Nah, mungkin keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Cuman tergantung kitanya mau milih yang mana, mau milih yang lebih sulit, agak sulit atau yang agak mudah gitu. Kalau mau agak sulit berarti menggunakan Microsoft PowerPoint, kalau misalnya agak mudah berarti menggunakan menggunakan Canva. Menggunakan aplikasi Canva eh, karena eh, Canva ini tuh lebih, kenapa saya menggunakan Canva sebagai apa, sebagai tempat untuk membuat PowerPoint adalah karena Canva ini juga banyak template-nya, terus banyak elemen-elemen yang bisa ditambahkan di dalam Canva. Sebagai contoh kayak seperti ini, kita bisa menambahkan elemen-elemen seperti daunan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Berbeda dengan Microsoft PowerPoint yang bisa dibilang lebih monoton dan kita harus mengunduh elemen-elemen dari Google terlebih dahulu baru bisa dimasukkan ke dalam Microsoft PowerPoint ini. Nah, sebagai contoh ini saya akan ini adalah Microsoft PowerPoint saya waktu SMA seperti ini. Enaknya di Microsoft PowerPoint ini kita bisa membuat atau memodelkan sendiri bagian-bagiannya gitu. Seperti ini kan kita, seperti yang saya buat ini bisa ditekan dan gitu, ini bisa dibalikkan lagi seperti itu dan seterusnya. Dan ini juga ada terima kasihnya terakhir. Nah, itu bisa diedit semua. Enaknya seperti itu di Microsoft PowerPoint. Selanjutnya mungkin itu kelebihan dan kekurangan dari masing-masing ya. Kalau misalnya di Canva itu lebih banyak elemennya, sedangkan kalau di uh, Microsoft PowerPoint ini tuh lebih monoton dan agak susah mengaplikasikannya segala macam gitu. Mungkin untuk pemula lebih gampang atau lebih enak di Canva dibandingkan Microsoft PowerPoint. Oke, selanjutnya saya akan selanjutnya menjelaskan kemarin itu Pak Gilang menjelaskan cara membuat blog. Nah, kemarin kita membuat blog menggunakan wix.com. Sebenarnya banyak banget situs-situs pembuat blog yang gratis. Salah satunya Wix, ada juga ya WordPress, terus pokoknya banyak gitu yang lainnya. Cuman kemarin kita menggunakan wix.com. Nah, kelebihan dari Wix itu kita dapat membuat domain yang secara gratis gitu tanpa harus berbayar. Dan itu juga banyak template-template yang bisa kita pilih di dalam Wix ini. Cuman memang kalau buat domain yang khusus kayak .com dan sebagainya itu memang harus harus berbayar gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan membuat logo. Nah, kemarin kita mendapatkan tugas untuk membuat logo. Sebenarnya membuat logo ini tuh ada dua kali. Yang pertama itu dengan Pak Gilang, selanjutnya dengan Pak Wedo. Nah, logo yang kemarin saya buat bersama
teman-teman saya, kelompok saya itu yaitu ini, yaitu Rempang Tool, yang dimana memiliki arti yang sangat dalam gitu. Saya menggunakan aplikasinya Canva. Kenapa Canva? Karena gampang digunakan dan gampang banget menerapkannya gitu, sekarang susah. Gampang banget untuk menerapkannya dan gampang banget digunakannya dengan Canva ini, sehingga saya lebih sering menggunakan Canva dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Selanjutnya menjelaskan ada materi tentang membuat kemasan produk. Nah, kemasan produk ini kita dapatkan materi dari Pareto. Nah, saya dalam membuat kemasan produk ini tuh menggunakan berbagai situs-situs untuk membuatnya. Sebagai contoh, untuk membuat jaring-jaringnya itu saya menggunakan template maker. Nah, udah gitu, dan saya juga terus menggunakan Smart Mockup itu untuk hasil akhirnya. Dan di sini banyak banget pilihan-pilihannya. Nah, banyak banget pilihannya dan ada juga yang gratis. Jadi saya mengambil situs-situs seperti ini. Udah gitu, saya mengeditnya di Canva. Dan hasil akhirnya mungkin seperti ini. Nah, mungkin sebenarnya banyak aplikasi banyak situs-situs atau aplikasi untuk membuat produk kemasan gitu ya, karena cuman saya dan kelompok saya ingin mencoba yang hal baru gitu, yang lain, dan coba situs-situs yang lain gitu. Nah, kita juga di sini diajarkan untuk membuat kemasan produk yang semenarik mungkin, yang enak dilihat, dan juga orang bakal tertarik gitu untuk membelinya. Nah, mungkin contohnya akan menjadi seperti ini. Contoh produk kemasan yang logo kemasan yang kita masukkan ke dalam situs itu Smart Mockup ya, Smart Mockup. Mungkin akan seperti ini. Oke, segitu saja. Nah, untuk logo juga mungkin kita balik lagi ke logo. Untuk logo juga kita diajarkan untuk membuat logo yang semenarik mungkin, terus gampang diingat oleh orang-orang, sekali lihat langsung ingat gitu kan. Dan gitu juga untuk selain itu juga logo ini juga untuk sebagai identitas kita gitu. Kalau kita itu memiliki sebuah brand atau produk yang bagus gitu. Nah, seperti itu. Mungkin akan saya review kembali. Jadi pada semester 1 ini materinya itu ada yang pertama membuat Google dokumen, belajar mengenai Google dokumen. Yang kedua belajar mengenai Microsoft Excel. Yang ketiga belajar mengenai PowerPoint. Yang keempat belajar membuat blog. Yang kelima belajar membuat logo. Yang keenam itu belajar membuat produk kemasan. Nah, seperti itu materi-materi pada semester pertama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.